sorry, sorry. Halo pemirsa, jumpa lagi kita. Hah? Apa? Ngomong dulu sebelum nyanyi? Oke. Adakah orang yang benar-benar ateis? Itu ya kasusnya. Dan sepanjang sejarah, istilah ateis ini justru disematkan oleh orang yang bukan ateis. Layaknya sebuah proyek abadi untuk dibahas demi mendapatkan pengakuan dan akhirnya anggaran. Bahkan di suatu negara ada pihak-pihak tertentu yang menciptakan paradigma ateis ini, mereka sematkan kepada kelompok tertentu untuk mereka buru sendiri dan mendapatkan anggaran dari negara tentunya. Nah, dalam hal ini saya setuju tuh sama siapa tuh, Presiden Jancuer, Sujiwo Tejo ya. Betul. Sujiwo Tejo terang-terangan mengatakan bahwa mana ada itu orang yang benar-benar ateis dan benar-benar tidak bertuhan. Beliau malah terang-terangan bahwa ateis itu justru diciptakan oleh orang-orang beragama, entah karena iri atau untuk mendapatkan sesuatu. Kalau menurut istilah saya, mereka selalu membutuhkan musuh untuk menjadi pahlawan. Dan biasanya ini dikerjakan oleh politisi. Karena pada dasarnya, menurut dia juga menurut saya, orang yang disebut ateis itu sendiri kan hanya melakukan penyangkalan untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Siapa misalnya? Hawking. Lah kabarnya malah mempertanyakan dan mencari Tuhan dia. Nih lihat, media-media mainstream bahkan ada yang menulis begini itu. Bahkan mencari dia. Lawang mencari belum ketemu kok udah divonis. Piye? Yang lebih tragis lagi, justru dari dalam negeri. Nah ini dia nih. Coba lihat nih. Ya, seorang pahlawan yang harusnya pahlawan ini diperlakukan seperti ini nih. Anehnya, negara tidak pernah meminta maaf. Padahal pelakunya sendiri, ini secara serius dia. Beliau mencari ya, tuh sampai ini tulisan bagus nih. Kalau bertemu Tuhan, saya akan mengaku Islam. Tuh. Kalau bertemu Tuhan artinya kan mencari. Masa mencari nggak boleh? Gimana coba? Malah diperlakukan layaknya penjahat atas nama agama dan negara. Coba. Jadi dengan fakta-fakta tersebut, artinya adalah secara filosofis, coba baca bukunya deh, bahwa beliau-beliau ilmuwan ini justru tidak tahu dan mempertanyakan. Jadi skeptik terhadap Tuhan-Tuhan yang kalian tawarkan, yang menyeramkan dan tidak masuk di akal mereka. Nah, naluri jujur dari para ilmuwan dan filsuf ini dikonsep, digoreng menjadi ateisme. Coba cari di buku mana. Mana ada ateis mengajarkan ateisme? Karena memang bukan ajaran. Ketidaktahuan kok diajarkan. Gimana tuh logikanya? Sering. Ternyata justru bukan ateis lah yang menciptakan ateisme, tapi mereka lah itu. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kupas tuntas setelah yang satu ini. Perasaan dulu kamu manis, penuh tawa, penuh canda, selalu mengapakah kini kau berubah? Setelah tahu kata orang aku ateis, mengapa harus begitu sayangku? Kau batal suka karena itu. Haruskah diriku nekat bergabung dengan FPI agar kau yakin bahwa aku juga makhluk bertuhan?
cintaku hanya untukmu. Tuh lihat guys, ya kan Mark Zuckerberg nyengir ya kan, terus Hawking terpingkal-pingkal dengerin lagu gue. Masa lu cuman kayak Einstein sama Mark tuh domblong, ya kan? Oke deh, sampai di mana tadi bahasan kita guys? Sampai di Sujiwo Tejo pun nggak percaya ada orang benar-benar ateis ya. Biar lebih afdol, kita denger dikit videonya ya. Ini dia. Banyak omongan yang nggak ada yang perlu ditakutkan. Yang harus ditakuti adalah ketakutan itu sendiri. Ya bohong, setiap orang punya ketakutan itu. Makanya saya nggak percaya ada ateis. Ateis itu hanya istilah yang dibikin oleh orang agama yang melihat bahwa orang lain kok kelakuannya lebih bagus untuk sosial. Lebih banyak nyumbang, ini itu. Duitnya bukan hanya untuk kenikmatan agamanya sendiri gitu loh, tapi untuk sosial. Tuh, dan masih ada yang lebih tegas lagi nih. Ini dia. Jangan-jangan ateis ini bikinan orang beragama sing iri karena akhlaknya lebih bagus. Mereka nyumbang ini, nyumbang banyak dari ateis. Operasi bibir sumbing, operasi katarak dari orang-orang ateis. Karena mereka nggak nabung duitnya untuk pergi ke tempat-tempat suci. Itu sholatnya. Terus kita ngomong ateis. Terus lu nuduh-nuduh gua, mengkafir-kafirkan gua, gitu. Lanjut dikit lagi. Setiap orang punya ketidaktahuan, setiap orang punya kekhawatiran. Nah Tuhan adalah ketidaktahuan. Al-Qudusu, Al-Maliku, Allah itu kan menurut kita Maha Satu. Itu cuman pengandaian kita. Padahal begitu Tuhan bisa diandaikan satu numerik, itu sudah bukan Tuhan. Sudah menyalahi surat Al-Ikhlas. Nggak ada persamaannya. Tuhan Maha Agung itu penamaan kita nggak tahu. Nah ateis itu tidak tahu. Lalu mencari tahu, kenapa malah lu musuhin, lu kafir-kafirkan. Tuh, gue lengkapin ya. Berat ya guys. Aduh, kayaknya saya perlu izin dulu nih guys. Ngerokok dikit boleh ya? Mantap. Guys, izin curhat dikit nggak apa ya? Badanku habis guys. Tuh, kurus sampai kelihatan tulangnya tuh. Tadinya sih ngikutin program dietnya Mbak Baby Irawati itu, vegetarian juga nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan roti, pokoknya yang karbo-karbo lah. Jadi makan buah dan sayur yang kebetulan saya tanam, ya nggak tahu nih hasilnya. Yang jelas turun drastis ya. Walaupun perut saya masih kelihatan buncit ya. Tapi BB turun hampir 5 kilo. Nih tulang-tulangnya kelihatan. Terus pipi juga kelihatan melorot, peot, jelek, dan kelihatan tua ya. Ya emang udah tua sih. Tapi saya akan coba terus. Oke, curhat cukup. Kita lanjut lagi bahasan kita. Bahwa yang sebenarnya ateis itu hanya ketidaktahuan para ilmuwan yang dikonsep oleh kelompok tertentu demi tujuan tertentu pula. Kalau Anda nggak percaya silahkan tanyain orang yang mengaku-ngaku ateis. Tanya, dia ngerti apa nggak sebenarnya? Sinis gue. Oke, cukup jelas kan? Kiranya cukup. Nanti kita akan bahas yang lebih seru lagi. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Katakanlah kasih, apa yang terjadi padamu? Mengapa dirimu berubah begitu jauh? Katakanlah kasih, apa yang terjadi padamu? Mengapa dirimu berubah begitu
Cintaku hanya untukmu.